Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Pratama. Dalam lanjutan video saya, di kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum Archimedes. Bagi teman-teman yang baru bergabung ke channel saya, simak selalu video-video saya yang sebelumnya dan sampai yang sekarang ini, karena video-video saya seputar jurusan teknik mesin, materinya, mata kuliahnya, ataupun juga kerjaan seputar jurusan teknik mesin. Nah, bagi teman-teman yang penasaran mengenai hukum Archimedes, silakan tonton video ini sampai habis ya. Pernahkah teman-teman menonton film Titanic? Film yang cukup menyedot perhatian dunia karena mengangkat kisah nyata tentang tenggelamnya kapal Titanic. Titanic dikenal sebagai kapal mewah. Pelayaran pada saat itu sangat dinantikan. Peristiwa tenggelam kapal terjadi setelah kapal menabrak gunung es dan terjadilah kebocoran. Kapal yang semula berlayar tenang di lautan kemudian mengalami tabrakan sehingga agak menggesek ataupun mengakibatkan pelat lambung Titanic melengkung ke dalam di sejumlah tempat di sisi kanan kapal dan juga mengoyak 5 dari 16 kompartemen kedap airnya. Nah, selama 2,5 jam selanjutnya kapal perlahan terisi air dan mulai tenggelam. Kita akan menyaksikan penampakan penumpang serta benda-benda yang terapung dan juga yang tenggelam pada film tersebut. Mengapa ada benda yang bisa tenggelam? Mengapa ada benda juga yang bisa terapung? Dan mengapa ada benda yang melayang? Nah, ini sebuah misteri teman-teman. Nah, film ini sebetulnya penuh dengan teori hukum Archimedes. Teori digagas oleh seorang ilmuwan bernama Archimedes dari Yunani. Ada kisah unik di balik penemuan hukum Archimedes tersebut. Ketika sebuah benda dicelupkan ke dalam cairan, 3 hal dapat terjadi. Artinya, benda dapat mengapung, yaitu keadaan di mana massa jenis fluida lebih besar dari massa jenis bendanya. Kemudian juga dapat melayang, yaitu syarat jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Bisa juga tenggelam, yaitu kondisi di mana massa jenis benda lebih besar dari massa jenis cairannya tersebut. Untuk teman-teman ketahui bahwa hukum Archimedes berbunyi yaitu sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ketika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, ada 3 kemungkinan ya teman-teman. Yang pertama adalah tenggelam, melayang, dan juga terapung. Yang pertama adalah benda tenggelam. Suatu benda dikatakan terendam dalam suatu zat cair jika posisi benda selalu berada di bawah tempat zat cair berada. Adapun rumus yang biasa kita pakai dalam keseimbangan, maka W sama dengan N ditambah FA. Adapun W adalah gaya berat benda, FA gaya Archimedes, dan juga N gaya normal bidang. Sehingga W lebih besar pada FA. M dikali gravitasi lebih besar pada rho ZC dikali VB dikali G. Rho B dikali VB dikali G lebih besar daripada rho ZC dikali VB dikali G. Sehingga massa jenis benda lebih besar pada massa jenis ZC. Untuk teman-teman ketahui, massa jenis benda simbolnya adalah rho B dan massa jenis zat cair adalah rho ZC. Yang kedua adalah benda melayang. Benda melayang di dalam zat cair jika posisi benda berada di bawah permukaan zat cair dan di atas dasar tempat zat cair berada. Pada keadaan benda melayang terdapat 2 gaya, yaitu FA dan W. Dalam keadaan seimbang, maka W sama dengan FA. Rho benda dikali VB dikali gravitasi sama dengan rho zat cair dikali VB dikali gravitasi, sehingga menjadi rho benda sama dengan rho zat cair. Yang ketiga adalah benda terapung. Benda terapung dalam zat cair bila letak benda sebagian berada di permukaan zat cair dan sebagian terendam di dalam zat cair.
Pada keadaan benda terapung terdapat dua gaya, yaitu FA dan W. Dalam keadaan seimbang, maka W sama dengan FA, berarti Rho H dikali VB dikali G sama dengan Rho Z cair dikali V2 dikali G. Sehingga Rho B dikali VB sama dengan Rho ZC dikurang V2. Karena VB lebih besar daripada V2, maka Rho benda lebih kecil daripada Rho zat cair. Nah, itulah mengenai benda terapung. Selanjutnya, penerapan hukum Archimedes. Yang pertama adalah kapal. Ketika membangun kapal, seorang mengikuti prinsip Archimedes bahwa sebagian besar kapal dibiarkan berongga di dalamnya, yang menjaga kepadatannya lebih rendah dari air, sehingga berat kapal menjadi lebih kecil dari berat dan gaya apung air yang dipindahkan. Jumlah air yang dipindahkan mempengaruhi kapal, dan kapal mengapung di permukaan air. Penerapan prinsip yang kedua adalah pada ikan. Prinsip Archimedes juga berlaku untuk ikan yang berenang di air, teman-teman. Kebanyakan ikan memiliki kantung renang yang membantu mereka mengontrol gaya apung yang bekerja padanya. Seekor ikan mengisi kantung renangnya dengan udara untuk naik ke permukaan air. Karena volumenya bertambah dan air yang dipindahkan lebih banyak, sehingga daya apungnya juga bertambah. Untuk menyelam ke dalam air, ikan melepaskan udara dari kantong ruang yang mengurangi volumenya, dan gaya apung yang bekerja padanya juga berkurang. Begitulah cara ikan berenang, teman-teman. Prinsip yang selanjutnya adalah laktometer. Laktometer juga bekerja berdasarkan prinsip Archimedes, teman-teman, karena pemalsuan menyebabkan perubahan kepadatan yang dapat dengan mudah diidentifikasi menggunakan perangkat ini. Prinsip yang selanjutnya adalah kapal selam. Kapal selam dapat tenggelam di air dan juga dapat mengapung di permukaan air, teman-teman, menjaga kerapatan air dan perpindahan kapal selam. Kepadatan tersebut juga dijaga oleh dua komponen penting. Yang pertama adalah bejana tekan dan tangki pemberat. Saat kita mengisi tangki pemberat dengan air, maka akan tercipta massa jenis kapal selam yang lebih besar dari massa jenis air yang dipindahkan, sehingga kapal selam tenggelam ke dalam air. Sedangkan air ini dikeluarkan dari tangki pemberat. Kemudian pemberat di dalam tangki, kerapatan rata-rata kapal selam itu kurang dari kerapatan air yang dipindahkan, dan kapal selam mengapung di permukaan air. Penerapan prinsip Archimedes yang terakhir adalah berenang. Hukum Archimedes juga berlaku untuk berenang, teman-teman. Saat teman-teman berenang, teman-teman dipengaruhi oleh gaya ke atas, biasanya dikenal dengan daya apung. Teman-teman dapat mengapung di permukaan air karena tekanan di atas teman-teman lebih besar daripada di bawah, karena massa jenis air yang lebih besar daripada massa jenis udara. Secara umum, terlihat bahwa berenang di air asin lebih mudah daripada di air tawar, karena daya apung tidak hanya bergantung pada air yang bergerak, tetapi juga pada massa jenis cairan tersebut, teman-teman. Nah, itulah prinsip-prinsip yang dapat diterapkan oleh hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana menurut teman-teman? Ini sangat penting kan untuk kehidupan kita semua. Nah, itulah kita gunanya belajar mengenai hukum Archimedes. Bagi teman-teman yang berada di bangku SMP, SMA, ataupun SMK yang sedang belajar hukum Archimedes, penting untuk teman-teman ketahui semua bahwasanya hukum Archimedes ini juga akan teman-teman pelajari jika teman-teman mengambil jurusan teknik mesin. Karena di jurusan teknik mesin kita belajar hukum Archimedes, teman-teman. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai hukum Pascal, dan sekarang hukum Archimedes, yang itu akan berguna ketika teman-teman belajar nantinya di jurusan teknik mesin. Nah, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya sampai habis. Tidak bosan-bosan saya ingatkan kepada teman-teman untuk like, share, and subscribe ya.